dan syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas ridho dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi dan perpisahan penjabat Bupati Maluku Tenggara dan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara bersama seluruh stakeholder pada hari ini, Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024 dimulai. Bapak Pejabat Bupati Maluku Tenggara yang kami hormati, Bapak Pejabat Kota Tual yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang kami hormati, Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang kami hormati dan anggota yang berkesempatan hadir, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara yang kami hormati beserta pengurus dan pengurus organisasi wanita yang lain yang berkesempatan hadir yang kami hormati, Ketua KPU dan jajaran yang sempat hadir yang kami hormati, Ketua Bawaslu dan jajaran yang kami hormati, rekan-rekan staf ahli Bupati, asisten sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah dan seluruh ASN Kabupaten Tenggara yang kami hormati. Izin saya tadi ditunjuk secara mendadak untuk menyampaikan sedikit testimoni kesan-kesan tentang Pak Jas. Mohon maaf saya sapa secara pribadi. Saya kenal beliau sangat dekat. Ibu ini teman PIM saya, teman PIM 2. Jadi 5 bulan kami bergaul sama-sama selama PIM 2, kemudian berlanjut sampai 1 tahun di Maluku Tenggara, jadi sangat dekat. Pak Jas yang saya kenal, yang paling saya kenal dari beliau itu, beliau orang mau kerja itu selalu mau fokus. Jangan kemana-mana, kita fokusnya di sini. Banyak hal nanti saya uraikan sedikit. Tapi yang paling menonjol dari Pak Jas itu, Ibu dan Bapak sekalian, orangnya sangat disiplin. Kami waktu PIM itu, yang lain masih belum di ruangan, beliau sudah duluan. Nah, karena disiplinnya itu mengantarkan beliau pada sikap dan perilaku birokrasi yang juga tertata dengan baik. Dan itu kami alami di dalam pemerintahan bersama selama 1 tahun. Saya secara singkat, satu hal yang membuat saya sangat terkesan, itu beliau bilang begini, Pak Clemens, saya ingin 1 tahun saya kita fokus pada pembangunan Maluku Tenggara pada beberapa prioritas. Dan itu beliau selalu mengarahkan saya, kita fokusnya di sini, fokusnya di sini, fokusnya di sini, fokusnya di sini. Dan itu kemudian mengantarkan kami sampai bisa merumuskan RPD Kabupaten Maluku Tenggara 2024-2026 pada fokus 7 prioritas itu. Ada pada kemiskinan, pada stunting, pada pengembangan sumber daya alam, pada inflasi, pada pertumbuhan ekonomi, pada infrastruktur. Ya, beliau selalu mengingatkan ke saya. Dan lebih lanjut beliau sampaikan, Pak Clemens, kita tidak fokus saja di situ, tapi harus kawal dengan lakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu bagian yang terakhir dari beliau arahkan untuk fokus itu. Di mana fokusnya supaya 6 yang tadi saya sebut itu bisa berhasil? Harus fokus pada lakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang tepat supaya 6 fokus yang tadi saya arahkan itu bisa kita capai. Hasilnya apa Bapak dan Ibu sekalian? Dalam waktu 1 tahun, beberapa prioritas itu kemudian bisa kita capai. Kemiskinan yang semula kita berada pada 2,79, di pertengahan tahun 2024 kita bisa mencapai 21,22. Pertumbuhan ekonomi kita yang semula berada pada 3, kita bisa mencapai di pertengahan 2024 dengan 4,84. Itu. Indeks perkembangan harga yang fluktuatif awalnya agak naik turun yang kadang-kadang bikin hati juga berdebar, kita bisa menjaga pada 2% di pertengahan tahun. Ini kita capai karena beliau mengarahkan
kita fokus di sini, kita fokus di sini, kita fokus di sini. Ini yang mohon maaf sedikit, bukan karena teman saya, tapi karena saya kepala badan perencanaan dan selalu intens berdiskusi dengan beliau terkait dengan kepentingan pembangunan daerah, sehingga beliau selalu mengarahkan seperti itu. Dan itulah yang kami selalu pegang untuk mengawal apa yang menjadi kebijakan daerah, terutama dalam capaian-capaian pembangunan. Angka kemiskinan kita awalnya itu sedikit kita ragu, tinggi sekali, di pertengahan pelan-pelan turun. Inflasi kita yang berada pada 5, sekian kita bisa tekan, turun. Nah, itu hal yang pertama yang saya mau sampaikan terkait dengan apa yang saya kenal tentang Pak Jas dalam 1 tahun terakhir dalam pemerintahan. Walaupun yang lain-lain secara pribadi saya kenal dekat karena memang kami berteman, dan soal pribadi yang lain, disiplin, tanggung jawab dan lain itu tidak usah kita ragukan. Beliau orang ini. Satu hal Ibu dan Bapak sekalian, setiap kali kami evaluasi kinerja beliau di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, itu sebelum kami besok presentasi, hari ini kami tidak tidur. Kami tidak tidur. Kami pastikan semua ini harus jadi, ini harus jadi, ini harus jadi, ini harus jadi. Dan beliau memang tipe pekerja keras. Dan satu hal yang saya kenal dari beliau, kalau sampai tujuan ini belum capai, kita harus capai sebelum waktunya. Itu yang saya kenal dengan beliau. Ya, mohon maaf tidak berlebihan, tapi itulah yang saya alami dari apa yang saya kenal dari Pak Jas, dan kerja sama dengan beliau sangat luar biasa. Orangnya sangat rendah hati, sangat rendah hati. Di mana-mana itu selalu kita beliau ajak ketemu makan dulu, panggil teman-teman, kita makan dulu. Karena saya selalu jadi penghubung ke teman-teman. Kita makan dulu. Tuh. Beliau ajak pada saat makan tidak duduk sendiri. Mari kita duduk makan di sini, di tempat makan yang kaki 5 sekalipun kami duduk sama-sama. Disitulah beliau mulai bangun kerjasama yang kami lakukan. Orang yang sangat sederhana, rendah hati sama sekali. Ya, banyak hal yang mungkin nanti teman-teman yang lain bisa memberikan kesaksian, tapi ini beberapa yang saya mengalami langsung dengan beliau selama kurang lebih 1 tahun. Terima kasih banyak Pak Pejabat Bupati Lutar dari Ibu atas kebersamaan dengan kami. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya alami bersama dengan beliau selama 1 tahun bersama dengan teman-teman staf ahli Bupati, para asisten sekda dan pimpinan organisasi perangkat daerah. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Singkat saja, di momentum Sumpah Pemuda bertepatan dengan acara ini, mungkin ada beberapa hal yang menjadi kesan dan pesan bagi kami elemen pemuda. Yang pertama, KNPI mewakili pemuda mengapresiasi kinerja Bapak Pejabat Bupati selama menjabat yang berhasil menurunkan angka kemiskinan di tahun 2023 dari 16,5% menjadi 15,60% di tahun 2024. Yang kedua, Pak Pejabat juga berhasil menurunkan angka stunting di tahun 2023 dari 21,22% menjadi dari 21,7% menjadi 21,22%. Ini 2 capaian yang luar biasa. Bahkan kita KNP kemarin mengapresiasi ketika ada polemik yang kemudian dianggap Pak Pejabat gagal dalam menjalankan roda pemerintahan, dan ini adalah data dari BPS. Yang terakhir, kami mengapresiasi kepada Bapak Pejabat karena telah merangkul elemen pemuda melaksanakan kegiatan Sumpah Pemuda dan Festival Pemuda kemarin di Aula Kantor Bupati. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terakhir saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, Surabaya kota pahlawan.
Jas merah kata Soekarno, Jasmono selalu di hati pemuda. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Pejabat Bupati Maluku Tenggara, Bapak Dr. Andus Jasmono MSc beserta Ibu Siti Halimah Jasmono, para pimpinan dari berbagai unsur yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Pejabat Kota Tual beserta Forkopimda Kota Tual, pada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian semua, terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan ini saya memberikan pesan dari segi saya atau kesan dari segi saya sebagai perwakilan tokoh agama Katolik dan sebagai pribadi sebagai MSc para misionaris Hati Kudus ya, yang masuk ke tanah ini tahun 1902. MSc para misionaris Hati Kudus mulai masuk ke Langgur dengan membawa spiritualitas hati. Jadi kesan ini lebih kesan sebagai seorang tokoh agama yang dari Katolik dan misionaris Hati Kudus. Dalam hal pemerintahan, saya baru kali ini, belum lama di sini, tetapi mewakili Wakil Uskup Kiai Kecil Pastor Eko Rayaan. Saya diminta untuk hadir di sini dan dari kesan-kesan singkat tetapi juga dari pembicaraan atau kesan-kesan umat yang saya dengar tentang Bapak Pejabat Bupati ya. Ini konteksnya. Sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah memang dari ramuan dari berbagai macam pengamatan yang ada maupun pendengaran yang ada ya, baik sebagai pribadi dalam perjumpaan-perjumpaan maupun dari apa yang saya dengarkan tentang Bapak Dr. Andus Jasmono ya. Kesan bahwa Bapak Jasmono seorang yang lemah lembut dan rendah hati ya. Ini kesan awal dari perjumpaan, sangat ramah, lemah lembut dan rendah hati. Dan ternyata ini juga menjadi kesan dari banyak umat yang saya dengar. Mereka selalu bilang, Pastor, Pak Bupati ini seorang yang sangat rendah hati. Terima kasih untuk kualitas hati. Kualitas hati yang bagi saya sebagai misionaris Hati Kudus ini menjadi suatu kualitas hati utama. Belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Walaupun Pak Bupati bukan seorang Katolik, tetapi kualitas hati ini sungguh manusiawi. Terima kasih. Terima kasih Pak Pejabat Bupati untuk kesaksian ini di tanah Langgur yang juga menjadi tanah awal para misionaris Hati Kudus hadir di Indonesia. Ya. Jadi misionaris Hati Kudus hadir di Indonesia mulai dari sini, dan hari ini kita mendengarkan juga atau menyaksikan juga satu teladan dari tokoh pemerintah yang sungguh lemah lembut dan rendah hati itu. Semoga kualitas ini juga menjadi kualitas kita sekalian di tanah ini, dan tanah ini juga berkembang menjadi tanah yang justru mengalirkan keindahan dalam kelembutan hati dan kerendahan hati. Saya kira ini saja kesan yang saya bisa sampaikan untuk Bapak dan Ibu tentunya. Ya, Ibu sangat ramah, murah senyum. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Yang terhormat dan saya cintai dan saya banggakan Bapak PJ Bupati beserta Ibu, yang saya hormati PJ Wali Kota Tual serta Ibu, seluruh undangan sekalian,
rekan-rekan Forkopimda, kami ditunjuk sebagai perwakilan dari Forkopimda ingin menyampaikan beberapa kesan dan pesan kami kepada pejabat Bupati Maluku Tenggara, Bapak Jasmono. Sebenarnya saya baru kumpul beliaunya kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan inilah. Seharusnya yang paling lama ini kan Dandim nih, yang lebih tahu karakternya Pak Jasmono ini. Kalau saya baru 2 bulan, 3 bulan, namun kesan saya terhadap beliaunya, yang pertama, beliau orang baik. Yang kedua, beliau orang baik. Yang ketiga, beliau orang baik. Dan yang keempat, beliau orangnya mudah bergaul. Ya, sangat mudah bergaul. Kita-kita ini masih muda maupun yang sudah mulai tua. Jadi beliaunya masih bisa istilahnya ngeblend dengan kita, masih bisa menyesuaikan dengan kita, meskipun kita berbeda generasi. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan beliaunya, bisa belajar terhadap kepada beliaunya bagaimana memperlakukan orang. Makanya itu saya bilang beliaunya orang baik, ya. Karena kita tidak bisa lepas dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri atau individu. Kita sudah sewajarnya ya saling tolong menolong ataupun bisa saling membantu. Karena beliaunya pada saat kami ini yang TNI Polri merasa kesulitan dan yang lainnya acuh tak acuh, bahkan tidak mau tahu, beliaunya yang ambil alih. Oke, kita atasi. Mungkin itu saya sangat senang sekali saya bisa berkumpul dengan beliaunya meskipun hanya sebentar, 3 bulan. Saya berharap sampai tahun depan Pak sebenarnya Pak. Ngapain buru-buru Pak? Bisa direvisi nggak Pak ya? Itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang lainnya bisa menambahkan Pak Dandim atau Pak Kajari. Cukup Pak ya? Bapak Wakil ya. Itu saja Pak PJ. Kami berpesan jangan lupakan kami Pak. Ambon Tual hanya 1 jam Pak. Undangan futsal dan mancing mungkin akan kita kirimkan Pak. Jadi mohon ditepati Pak ya, mohon hadir kalau ada undangan futsal atau mancing, karena Ambon Tual hanya 1 jam. Terima kasih, itu aja yang kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa kembali ke Ambon dengan selamat sampai tujuan dan selalu diberikan kesehatan, sukses dunia dan akhirat Pak. Ya. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Santi Santi Om. Terima kasih. Luar biasa. Yang saya hormati Pak Pejabat Bupati Maluku Tenggara bersama Ibu, yang saya hormati Pejabat Wali Kota Tuhal bersama Ibu, pimpinan Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama Ibu, Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu karena waktu. Mungkin kesan saya selaku pimpinan DPRD, yang pertama, Pak Jasmono ini orangnya sangat rendah hati, sangat komunikatif. Kita ketemu di mana saja, pasti beliau yang sapa duluan. Sebagai mitra sejajar,
DPRD dan pemerintah daerah, maka menurut saya beliau adalah orang yang mudah melakukan komunikasi. Siang bahkan tengah malam kita telepon, kita hubungi, pasti beliau punya waktu. Karena tadi yang seperti disampaikan bahwa beliau orang komitmen, dan beliau adalah seorang yang pekerja keras. Mau sesuatu tuh harus tuntas. Ya, dalam pembahasan pun beliau selalu WA. Bagaimana Pak Bosko perkembangan? Nah, karena beliau punya kepedulian untuk daerah ini. Dan saya melihat dari kacamata sebagai lembaga legislatif. Oleh karena itu, memang saya mau sedikit klarifikasi dalam pemberitaan. Bukan soal siapa yang jadi pejabat bupati, tapi prosesnya ini yang harus kita clearkan. Karena saya melihat dari salah satu media menyampaikan hanya fraksi PAN yang memberikan dukungan kepada beliau. Tetapi media itu keliru, bahwa dalam pengusulan pejabat bupati itu ada 4 fraksi yang mendukung beliau dan mengusulkan beliau. Ya, entah nanti siapa yang jadi itu belakangan. Tapi proses ini harus kita dudukan secara benar dan baik. Karena ini lembaga terhormat, ya. Kita harus menjaga marwah lembaga. Nah, sehingga itu hal yang perlu saya sampaikan untuk publik juga bisa mengetahui. Oleh karena itu, dalam perjalanan kurang lebih 1 tahun, saya pikir banyak hal, ya, banyak keberhasilan yang sudah beliau capai sebagai pemimpin di daerah ini. Yang tadi sudah disampaikan, misalnya dari faktor kemiskinan makro menurun, ya, stunting menurun, tata kelola pemerintahan semakin baik, investasi mulai meningkat, pelayanan kesehatan meningkat, pengelolaan keuangan pun kita masih meraih WTP. Dan ini prestasi-prestasi yang beliau berhasil untuk mempertahankan atau meningkatkan. Ini kita bicara data, ya, bukan kita buat ramalan, tapi ini sesuai data dan fakta. Oleh karena itu, terima kasih sebagai mitra. Saya menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasama baik, komunikasi baik yang dibangun selama 1 tahun kita bersama-sama. Semoga Bapak dan Ibu bisa terus membantu Maluku Tenggara. Walaupun Pak Jasmono sudah berakhir sebagai pejabat Bupati Maluku Tenggara, tetapi beliau juga masih punya jabatan di provinsi sebagai inspektur. Oleh karena itu, jangan lupa kami Maluku Tenggara, ya. Selamat kembali ke tempat tugas, dan kami doakan semoga Pak Jasmono bersama Ibu selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu dan tambah sukses ke depan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan yang paling terakhir, jangan lupa Maluku Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Yang kami hormati, kami banggakan adinda kami, penjabat Wali Kota Tual beserta Ibu,
yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual masing-masing beserta Ibu yang kami cintai, kami kasihi, yang selalu mendampingi kami dalam pelaksanaan tugas selama ini, istri terkasih Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, para asisten, staf ahli bupati dan seluruh kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN, BUMD Kabupaten Maluku Tenggara, ketua dan komisioner KPU, ketua dan komisioner Bawaslu, pimpinan umat beragama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para raja, para camat, kepala OHOE, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan yang kami banggakan, kami cintai, rekan-rekan pers yang selama ini menjadi mitra bagi kami untuk mempublikasikan berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah ini. 31 Oktober 2023, 1 tahun yang lalu, bertempat di kantor Gubernur Maluku, melalui proses pelantikan yang sakral, negara dan pemerintah telah memberikan amanah dan kepercayaan bagi saya dan istri untuk melaksanakan tugas sebagai penjabat Bupati Maluku Tenggara dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara. Sebuah tugas dan tanggung jawab yang berat yang diberikan kepada kami untuk membawa daerah dan masyarakat Maluku Tenggara ke arah yang lebih baik. Dalam mengemban amanat tersebut, kami telah ikhtiarkan diri dan hati kami, serta telah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi daerah ini. Masa 1 tahun itu akan berlalu. Saya dan istri telah berada di tapal batas pengabdian bagi daerah ini. Itu adalah sebuah proses kehidupan yang harus kita jalani sebagai sunatullah, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang bersifat fitrah. Semua sudah diatur sesuai dan waktunya. Ada masa untuk memulai dan ada waktu untuk mengakhiri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tanggung jawab yang telah diberikan tersebut sesuai dengan waktu yang diberikan kepada kami telah kami maknai dengan penuh rasa syukur atas rasa cinta dan kasih yang begitu besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada kami, kepada kita semua. Dan oleh sebab itu, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur tersebut, saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, atas cinta limpahan rahmatnya yang luar biasa bagi kita semua. 1 tahun yang penuh berkesan, 1 tahun yang penuh tantangan. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada canda. Ada kebahagiaan, ada rasa sedih.
Dan semua itu dibingkai dalam semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan yang menjadi jati diri orang Kei. 1 tahun yang istimewa bagi kami, 1 tahun yang indah. Indah karena kami bisa bersama-sama dengan basudara semua, dengan forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, dan seluruh stakeholder untuk membangun daerah ini, menjaga dan merawat daerah ini, melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan agar daerah ini dapat menjadi daerah yang maju dan sejajar dengan daerah-daerah lainnya. Kita saling bahu-membahu, saling menopang, saling mendukung dalam semangat sinergitas, semangat Pangnanan, semangat Ain ni Ain. Dengan semangat kebersamaan itulah dan sinergitas yang terjalin di antara kita semua, banyak kemajuan yang sudah kita capai sebagaimana telah disampaikan oleh perwakilan dalam testimoni tadi, terutama terkait dengan implementasi 7 program prioritas yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan kepemimpinan pemerintahan 2023-2024. Dalam periode tersebut, di tengah tantangan yang sangat besar dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah karena harus membiayai pelaksanaan pilkada, kita dapat menurunkan angka kemiskinan dari 21,79 menjadi 21,22% atau mengalami penurunan sebesar 0,57%. Angka prevalensi stunting berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat juga menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, yaitu menurun dari angka 16,05% pada tahun 2023 menjadi 15,6% pada tahun 2024. Kita juga dapat mengendalikan inflasi daerah berdasarkan proksi inflasi atau indeks perkembangan harga, yaitu berada di angka di bawah 2%. Ini adalah angka yang cukup ideal untuk menjaga keterjangkauan harga dan menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk 20 komoditas utama atau 20 kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi indikator terhadap perhitungan indeks perkembangan harga. Demikian juga di sektor investasi, terutama yang berbasis pada sektor dan potensi-potensi unggulan, rumput laut, perikanan dan kelautan, dan pariwisata yang mulai menggeliat. Kita sementara dan akan terus melakukan penjajakan dan melakukan kerjasama dengan investor dari dalam negeri maupun luar negeri, bahkan dengan skala besar, untuk dapat mengoptimalkan potensi unggulan daerah itu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kita dapat merealisasikan itu sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Demikian pula pembangunan di sektor infrastruktur. Infrastruktur terus berkembang dan mengalami peningkatan yang cukup baik, baik untuk membuka aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang selama ini menjadi tantangan terbesar kita sebagai konsekuensi sebagai daerah kepulauan, juga infrastruktur di bidang pelayanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan. Dari sisi tata kelola keuangan pemerintah daerah, kita juga dapat mempertahankan opini BPK wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 dengan kualitas
yang lebih baik. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan kualitas yang lebih baik. Di tengah keterbatasan yang kita miliki, kita juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, yang diantaranya ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup sebagai indikator untuk pengukuran indeks pembangunan manusia yang mengalami peningkatan dari angka 69,23 menjadi 69,91%. Indikator lainnya adalah adanya penurunan angka stunting sebagaimana kami sebutkan tadi. Bahkan untuk cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat menunjukkan progres yang sangat signifikan, yaitu dari angka 92,82% pada tahun 2022 menjadi 99,24% pada tahun 2024 atau hampir menyentuh angka 100%. Jaminan pelayanan kesehatan ini akan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat kita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya dengan tantangan yang kita hadapi cukup berat dan atas fasilitasi pemerintah daerah serta kerja keras dari KPU dan seluruh jajaran, Bawaslu dan seluruh jajaran Forkopimda, TNI, Polri dan seluruh masyarakat Maluku Tenggara, kita juga dapat menyelenggarakan agenda politik pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif dengan baik. Dalam periode tersebut, kita juga berhasil meraih berbagai penghargaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat Provinsi Maluku. Ada kurang lebih 20 penghargaan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam periode tersebut. Ini adalah hasil kerja keras kita semua. Kerja keras pemerintah daerah, kerja keras pimpinan dan anggota DPRD, kerja keras rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah yang sangat luar biasa, kerja keras para raja, tokoh agama, pimpinan umat beragama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, KPU, Bawaslu, dan terutama dukungan seluruh masyarakat Maluku Tenggara. Untuk itu dari tempat yang terhormat ini, atas nama pemerintah daerah, keluarga, kami beserta istri dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dangkai banyak untuk kita semua atas dukungan, bantuan dan supportnya bagi kami dalam melaksanakan tugas sebagai penjabat Bupati Maluku Tenggara maupun dalam kedudukan sebagai penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara. Dangkai banyak kepada rekan-rekan Forkopimda yang sangat luar biasa. Dangkai banyak kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Dangkai banyak pada jajaran birokrasi, Pasekda, staf ahli Bupati, pimpinan OPD, para camat, pejabat struktural, pejabat fungsional dan seluruh jajaran aparatur sipil negara termasuk tenaga honorer. Terima kasih dangkai banyak untuk KPU dan Bawaslu, dangkai banyak untuk para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan seluruh elemen masyarakat di daerah ini. Dangkai banyak telah bekerja dengan tulus bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan mencatat dan membalas setiap benih-benih kebaikan yang kita tanam. Selanjutnya, kami juga mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat Maluku Tenggara, mari kita berikan dukungan kepada penjabat Bupati Maluku Tenggara dalam pelaksanaan tugasnya ke depan. Penjabat Bupati Maluku Tenggara yang baru yang akan dilantik pada tanggal 31 Oktober tahun 2024. Dengan spirit dan semangat kebersamaan kita,
spirit Fanangnan Aini Aini. Mari kita sama-sama besarkan daerah ini menjadi daerah yang maju dan sejahtera untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan anak cucu kita ke depan. Saya beserta istri dan keluarga merasa bangga dan mendapatkan kehormatan menjadi bagian dari masyarakat EFAP. Merasa bangga dan terhormat menjadi bagian dari jajaran birokrasi Kabupaten Maluku Tenggara. Atas nama pribadi dan keluarga, kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya, jika dalam kebersamaan dalam pelaksanaan tugas selama ini ada kebijakan, langkah, lisan, ucapan atau sikap kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, yang tidak berkenan di hati masyarakat Maluku Tenggara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita sama-sama baku kele, jangan baku pele. Kita sama-sama baku keku, jangan baku kuku. Jangan bakal lain lagi. Jangan bakal lain lagi. Mari kita hidup baku sayang, lain sayang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salve. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sana.
ancaman, terbang bermain di derungnya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Ada yang hilang dan takkan kembali, namun waktu memaksamu terus jalani. Lewati kerasnya hari, penuh kerikil duri. Kawan, ingatlah kau tak sendiri. Bila kau berlari dan kakimu letih, berhenti sejenak akan ku temani. Kadang dunia tak peduli dan cinta tak kau temui. Kawan, kami ada di sini. Darimu kawan, kelak kau kan percaya, cinta kan sembuhkan luka. Relakan apa yang pergi, yakinkan pasti kembali. Lebih dari yang kau sadari.